Apa yang sebaiknya dipikirkan oleh seseorang jika mereka sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini, atau merasa telah berjuang bertahun-tahun, dan rasanya mereka hanya bertahan hidup minggu demi minggu, bulan demi bulan? Mereka tidak tahu bagaimana cara mencapai kebebasan finansial, setidaknya untuk bisa merasa aman selama 6 bulan atau lebih. Apa yang harus mereka mulai pikirkan? Apa yang baru saja kamu gambarkan? Saya percaya sebagian besar orang memang hidup seperti itu. Itu menyedihkan, tapi saya rasa memang benar. Dan itu karena di dunia ini sebenarnya kita hanya punya satu masalah, ketidaktahuan. Mereka hidup dalam ketidaktahuan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang justru akan membuat mereka tetap terjebak di tempat yang sama. Dan mereka terus melakukannya karena mereka tidak tahu cara untuk berubah. Mereka kewalahan oleh utang. Orang-orang menagih uang, tapi mereka tidak punya. Mereka ingin mengajak keluarga berlibur, tapi tidak punya uang, jadi mereka mungkin berutang untuk itu. Dan akhirnya makin menambah utang. Mereka perlu mengerti bahwa mereka tidak harus hidup seperti itu. Saya menulis sebuah buku berjudul You Were Born Rich. Faktanya, memang kamu dilahirkan kaya akan potensi. Kebanyakan orang hanya kekurangan uang, bukan kekayaan sejati. Kamu harus fokus pada kemakmuran. Kamu perlu punya tujuan keuangan. Kamu harus bekerja menuju tujuan itu dan memahami bahwa kamu bisa menghasilkan lebih dari yang kamu dapatkan sekarang. Orang kaya tidak hanya memiliki satu sumber pendapatan, mereka punya banyak. Saya menghasilkan uang semalaman tadi saat tidur. Kamu sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak uang saat tidur dibanding yang bisa kamu habiskan saat bangun. Terdengar seperti kalimat manis, tapi itu benar. Tidak ada batasnya berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Jika kamu mendapatkan informasi dari orang yang belum kaya, kemungkinan besar kamu mendapatkan informasi dari orang yang salah. Kebanyakan orang bertanya pada ipar mereka, tetangga atau teman, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang. Tapi kalau mereka tahu caranya, mereka pasti sudah melakukannya. Kenyataannya mereka tidak tahu. Thomas Carlyle pernah berkata bahwa dia tidak percaya pada kebijaksanaan kolektif dari individu yang tidak tahu. Dan itulah sumber kebanyakan orang. Orang-orang yang sama tidak tahunya dengan mereka. Saya dulu bekerja di pemadam kebakaran di pinggiran Toronto. Di sana saya bertemu dengan seorang pria bernama Ray Stanford yang kemudian menjadi teman saya. Dia memberi saya buku Think and Grow Rich dan berkata, "Bob, kalau kamu melakukan tepat seperti yang saya katakan dan membaca buku ini setiap hari, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau." Saat itu saya sedang tidak bahagia, sakit-sakitan, dan bangkrut. Jujur saja, saya pikir omongannya omong kosong. Tapi dia juga bilang, cara saya berhasil, cara kamu tidak. Dia pria yang bahagia, sehat, dan kaya. Selalu punya uang dan tubuhnya kuat. Dia bilang, kamu itu tidak bahagia, sakit, dan bangkrut. Berarti saya tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak coba saja apa yang saya sarankan? Akhirnya saya mencoba saran dia. Dia tanya, apa yang benar-benar kamu inginkan? Saat itu saya cuma ingin uang. Saya berpenghasilan $4.000 per tahun, tapi berutang $6.000. Bahkan kalau saya menghabiskan semua penghasilan selama 18 bulan, saya baru bisa impas. Situasinya mustahil. Dia bilang, tulis apa yang kamu inginkan di sebuah kartu. Sejak itu saya selalu membawa kartu emas kecil di saku. Di situ saya tulis tujuan saya. Dia tanya, apa yang kamu mau? Saya bilang, saya ingin punya $25.000. Padahal kalau saya kumpulkan semua orang yang saya kenal waktu itu dan kumpulkan semua uang mereka, kami mungkin tidak bisa mencapai $1.000, apalagi $25.000. Tapi saya tetap menuliskannya di kartu. Dan dia terus tanya, sudah kamu baca kartunya hari ini? Jadi saya pun mulai membacanya setiap hari. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena saya punya $25.000. Dan dari situ saya belajar sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya saya hanya memikirkan utang. Orang-orang terus menagih utang, jadi pikiran saya penuh dengan itu. Tapi kalau kamu hanya memikirkan utang, kamu akan terus berada dalam utang. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Tapi kartu itu membuat saya berpikir soal menghasilkan uang. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang. Tapi sekarang saya mulai memperhatikan orang yang bicara soal menghasilkan uang. Suatu hari saya dengar ada orang bilang, ada uang bagus dari bersih-bersih kantor.
Saya pikir saya tidak pernah bersih-bersih sebelumnya, tapi ya sudah, saya siap mencoba. Saya mulai bersih-bersih satu kantor, dan di akhir tahun saya menghasilkan $14.500 per bulan. Bayangkan, waktu itu kepala pemadam kebakaran hanya menghasilkan $11.500 setahun. Saya bisa hasilkan lebih dari itu dalam sebulan, hanya dari membersihkan kantor. Saya mulai dari satu kantor, dibayar $15 sekali bersih, 2 kali sebulan. Lalu saya dapat kontrak lain, dibayar $65 per bulan. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya sudah membersihkan kantor di Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, dan London, Inggris. Benar-benar berkembang pesat. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan imajinasi mereka secara positif setiap hari? Saya pikir seseorang perlu meluangkan waktu untuk membayangkan apa yang mereka inginkan. Partner bisnis saya, Sandy Gallagher, adalah wanita yang luar biasa. Dia suka menunggang kuda dan saat ini dia di Kentucky. Setiap hari dia membayangkan dirinya sebagai juara dunia. Dia benar-benar melihat dirinya memenangkan perlombaan dan mendapatkan bunga mawar. Dan saya pikir, memang begitu seharusnya kita. Kamu harus membangun gambaran dari apa yang kamu inginkan. Studio tempat kita duduk ini jelas pernah kamu bayangkan sebelum benar-benar ada. Segala sesuatu yang kita lihat di sini dulunya hanya gambar di pikiran. Setiap hal yang kita ciptakan 2 kali. Pertama di pikiran, lalu di dunia nyata. Tapi kita punya penghalang besar, paradigma. Kita dikondisikan secara genetik dan lingkungan, dan pola itu yang mengendalikan hidup kebanyakan orang. Itu sebabnya orang yang pintar bisa tetap miskin, tidak bahagia, atau tidak pernah mencapai potensi mereka. Mereka cerdas tapi dikendalikan oleh paradigma. Ini bukan soal kecerdasan, bukan soal pendidikan, atau dari mana kamu berasal. Ini soal paradigma, program di alam bawah sadar yang mengendalikan perilaku kita. Setiap orang sebenarnya tahu bagaimana melakukan yang lebih baik dari yang mereka lakukan sekarang. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka diprogram untuk melakukan seperti yang mereka lakukan saat ini. Sampai kamu ubah program itu, tidak ada yang akan berubah. Paradigma harus diubah. Kebanyakan orang hidup berdasarkan panca indera. Apa yang mereka lihat, dengar, cium, rasakan, dan sentuh. Tapi hewan pun punya panca indera. Kita manusia diciptakan dengan kemampuan lebih tinggi. Persepsi, kehendak, akal, imajinasi, ingatan, dan intuisi. Ini yang membedakan kita. Kita makhluk kreatif, tapi kita tidak pernah diajarkan cara menggunakan kemampuan ini. Itu sebabnya manusia satu-satunya makhluk yang merasa tidak cocok di lingkungannya. Karena kita sebenarnya diberi kemampuan untuk menciptakan lingkungan kita sendiri. Apa kekuatan dari kemurahan hati bagi orang lain dan juga bagi si pemberi? Pemberi selalu mendapat lebih banyak. Saya percaya bahwa memberi adalah salah satu hukum dasar kesuksesan. Emerson mengatakan bahwa sebab dan akibat adalah hukum dari segala hukum, tindakan dan reaksi yang setara dan berlawanan. Jadi memberi itu selaras dengan hukum alam semesta. Dan saya percaya bahwa seluruh alam semesta bekerja dengan cara yang sangat teratur. Saya sangat percaya pada hukum-hukum alam semesta. Saya rasa itulah mengapa saya bisa menang. Dan kalau saya bisa, siapapun bisa. Hanya soal mendapatkan informasi yang tepat dari orang yang tepat. Sayangnya, kita terlalu sering mendapat informasi dari orang yang salah. Pengembangan diri sekarang sudah sangat dikenal. Jadi, jika seseorang tidak mengembangkan diri mereka secara pribadi, itu sangat disayangkan. Kita harus bantu mereka semampu kita. Saya tidak percaya seseorang sengaja menghancurkan hidup mereka. Mereka hanya tersesat. Mereka tidak tahu. Mereka sedang dalam kebingungan.